Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Main TV dan segenap bangsa Indonesia, kita semua patut prihatin dan sangat menyayangkan adanya upaya penggunaan masjid sebagai alat kampanye dan instrumen propaganda politik, menyebar foto oknum pengurus partai umat membentangkan bendera partai politik di dalam masjid. Ini sinyalemen pemanfaatan dan penggunaan masjid untuk kepentingan politik. Juga beredar video Anies Baswedan diteriaki presiden juga di dalam masjid. Bahkan konsultan politik mereka menyampaikan kalau ingin menang, maka gunakanlah masjid sebagai instrumen alat propaganda politik mereka. Nah, ini sesuatu yang patut disayangkan sekali. Karena kita semua sadar dan paham, masjid merupakan rumah Tuhan, bukan rumah Anies Baswedan. Masjid itu rumah Allah. Masjid mestinya netral, karena ia merupakan rumah Allah. Masjid harus netral dari kepentingan politik manapun, karena semua umat jamaah punya hak untuk datang ke masjid dan beribadah ke masjid tersebut, apapun afiliasi dan latar belakang politik mereka. Inilah mengapa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengharamkan kampanye di dalam masjid. Karena ini termasuk pembicaraan perkara dunia yang terlarang di dalam masjid. Di antara pembicaraan perkara dunia yang dilarang di dalam masjid adalah promosi, marketing, jualan di dalam masjid, atau berdagang, berbisnis di masjid. Termasuk juga kampanye politik di masjid. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, kalimatnya begini: man takallama bikalamid dunya fil masjid. Barang siapa yang melakukan propaganda dunia di dalam masjid, pembicaraan dunia di dalam masjid, termasuk propaganda politik di dalam masjid, ahbatallah, maka Allah akan menghapuskan, Allah akan membuat sia-sia amalahu, perbuatan mereka, arba'ina sanah, hingga 40 tahun. Ini kalau kita membaca ancaman ini, sebetulnya boleh jadi orang yang melakukan propaganda politik dan bisnis di dalam masjid, maka dia akan mengalami kesialan hingga 40 tahun yang akan datang. Jangan-jangan karena dilakukan hari ini, 40 tahun yang akan datang gagal terus jadi presiden nantinya. Gagal terus target-target politiknya. Karena kalimatnya sedemikian rupa, ahbatallah, Allah menghapuskan, Allah membuat sia-sia amalahu, semua kerjanya, semua kinerjanya, semua yang dilakukannya, arba'ina sanah, sampai 40 tahun. Jangan-jangan berbagai macam kegiatan politik di masjid ini sinyalemen sebetulnya. Kalau oknum-oknum yang menunggangi masjid ini akan mendapatkan kesialan selama 40 tahun yang akan datang. Ini warning. Ngedalil semacam ini penting bagi mereka. Karena dalil ini akan betul-betul membekas bagi mereka semua. Agar tidak mudah memanfaatkan dalil-dalil agama, tapi justru untuk kepentingan politik yang menyimpang. Yang berikutnya perlu saya ingatkan bahwasanya kepada semua umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, agama jangan dijadikan sebagai alat propaganda politik. Agama tidak boleh dijadikan identitas politik. Islam khususnya tidak boleh dijadikan sebagai baju politik. Karena Islam ini sangat tinggi. Ketika kita menjadikannya sebagai identitas politik, sama saja kita sedang mengkooptasi Islam itu sendiri.
Dan ini sebetulnya sebuah penghinaan. Ketika Islam dikooptasi, dikungkung menjadi identitas kelompok politik tertentu saja. Dan ini sangat berbahaya sebetulnya. Nabi sudah menegaskan, beliau bersabda, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Itu menunjukkan bahwasanya Islam tidak boleh dikooptasi, kemudian dikungkung hanya menjadi identitas kelompok politik tertentu saja. Inilah mengapa kemudian Nabi SAW tidak mau memereki perkara dunia dengan merek-merek keislaman. Maka Nabi tidak pernah merekomendasikan adanya perumahan syariah, adanya toko syariah, toko Islam, perumahan Islam. Termasuk juga tidak ada yang namanya partai Islam. Karena politik itu urusan profan, urusan keduniawian. Ketika kita melabeli kelompok politik dengan label Islam, sama saja kita sudah mengkooptasi Islam itu sendiri. Dan sebetulnya kita sudah memiliki sejarah yang pahit berkaitan dengan politisasi agama, khususnya politisasi masjid. Coba kita kembali kepada sejarah, karena sejarah adalah fakta dan itu sudah terjadi. Bukan katanya, tapi peristiwa yang nyata. Perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu perang Masjidil Haram. Inilah dampak ketika berpolitik bersilangan dengan kepentingan masjid, agama, dan lain sebagainya. Perang Ka'bah atau perang Abdullah bin Zubair melawan kekuasaan generasi kedua dinasti Bani Umayyah, yakni Yazid, kemudian Marwan, dan Abdul Malik bin Marwan. Coba kita ingin profiling sebentar, agar kita kaum muslimin jadi sadar tentang bahayanya politisasi agama. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu keponakan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yakni putra Zubair bin Awam dari pernikahannya dengan Asma binti Abu Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair cucu keponakan Sayyidah Khadijah dan cucu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kita persingkat sejarahnya, ketika Muawiyah merebut kekuasaan dari Hasan bin Ali, maka Abdullah bin Zubair memutuskan sementara waktu tidak berpolitik. Ketika digantikan oleh Yazid anaknya, Yazid yang zalim, maka Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat kepada Yazid. Dan beliau mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Maka terjadi dualisme kepemimpinan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid, dan kemudian kepemimpinan Hijaz yang dipimpin oleh Gubernur Abdullah bin Zubair yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah. Nah, lantas kemudian terjadi pengepungan Ka'bah, Masjidil Haram. Kendatipun pada saat itu Masjidil Haram sempat terbakar, Ka'bah pun sempat terbakar, namun Yazid mati mendadak. Maka perang sementara waktu terhenti. Maka digantikan oleh Marwan bin Al-Hakam, lalu digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Inilah puncak tragedinya. Raja ketiga Bani Umayyah. Saya ulangi, raja keempat Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, menyerang Masjidil Haram, menyerang Ka'bah, menyerang Mekah Al-Mukarramah. Intinya menyerang Gubernur Abdullah bin Zubair. Masjidil Haram dikepung selama 8 bulan 16 hari. Kemudian dilempar dengan ketapel api. Jadi Masjidil Haram terbakar. Saya ingin mengatakan inilah dampak dari politisasi agama. Dampak dari politisasi masjid. Masjid sampai terbakar. Ka'bah sampai rontok. Yuk kita melek kesadaran. Bayangkan kalau itu kejadian
di tahun 2023 ini? Apa kata dunia? Kalau hanya demi perang, demi kepentingan politik, masjid menjadi terbakar, Ka'bah kemudian rontok, sampai tertangkapnya Gubernur Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, kemudian dihukum pancung lalu disalib. Sejarah menunjukkan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, cucung Ummul Mukminin, cucung Abu Bakar As-Siddiq, itu mati dipenggal dan kemudian disalib oleh pasukan Abdul Malik bin Marwan. Apakah ini agama? Bukan. Ini namanya politik. Hanya saja mengapa judulnya agama? Karena politik telah mengkamuflase agama. Nah, inilah yang kita sebut dengan politisasi agama. Dan kita mesti sadar dengan ini semua. Baik, kita coba runut ke perang-perang sebelumnya. Kita ingat bahwasanya perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal itu antara kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib dengan kubu oposisi yang dipimpin oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Coba kita berhitung secara moral. Ali adalah adik sepupu Nabi, sekaligus juga menantu Nabi, dan ditetapkan oleh Nabi sebagai Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait sebenarnya itu diantaranya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di oposisi ada Ummul Mukminin, istri Nabi. Maka terjadi perang Jamal, di mana korbannya mencapai 18.000, bahkan ada yang menyatakan hingga 20.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Nah, ini apa sebetulnya? Ini agama? Bukan. Ini fitnah politik. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika beliau dipulangkan setelah kalah perang, beliau selalu menangis, seandainya aku bisa hidup kembali, kata Ummul Mukminin, peristiwa perang Jamal tidak akan pernah terjadi. Karena saya, kata beliau, telah dimanipulasi oleh tukang fitnah yang selalu mengatasnamakan agama. Muncul kemudian 6 bulan berikutnya perang Siffin. Pemberontakan Muawiyah mencapai 80.000 umat kaum muslimin meninggal dunia dalam perang saudara. Itu apa namanya? Itu adalah politik. Termasuk juga kejadian sebelumnya ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga dan menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Beliau dituduh melakukan perbuatan korupsi dan lain sebagainya, di demo kemudian sampai kemudian terjadi pemalsuan stempel khalifah oleh Marwan bin Al-Hakam. Saya pernah dikomplain oleh orang Wahabi bahwasanya sejarah yang saya baca ini adalah sejarah yang ditulis oleh kaum Syiah, kata mereka. Termasuk Cak Islah Bahrawi kan, pernah mereka tuduh mengambil referensi dari orientalis, dari Yahudi, dari Syiah dan lain sebagainya, gara-gara beliau menyebutkan yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian beliau dituduh Syiah dan lain sebagainya. Padahal referensi kita itu adalah Tarikh Khulafa, Imam Suyuti. Jelas betul disebutkan di sana Muhammad bin Abu Bakar terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Karena Muhammad bin Abu Bakar dalam satu riwayat menyebutkan memegang janggut Utsman, ada riwayat yang lain mengatakan memegang tangkuknya Utsman, dan 2 sahabat Muhammad bin Abu Bakar yang menusukkan pedangnya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Itu bukan karangan Syiah. Itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Jadi memang kerjaan kelompok-kelompok itu, mereka coba ingin melemahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menuduhnya Syiah, menuduhnya liberal dan lain sebagainya. Ini cara mereka memberi stigma buruk agar umat ini tidak mau mendengarkan nasihatnya. Saya balik lagi bahwasanya fitnah yang dialami oleh Utsman bin Affan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kita bertanya, apa itu agama? Jawabannya bukan.
tapi ini merupakan politik. Sekali lagi, jangan pernah percaya dengan propaganda politik yang selalu mengatasnamakan agama. Terkait dengan ini, ada pesan moral yang Nabi ingatkan buat kita semua. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman, la yabqa minal islami illa ismu, di mana Islam ini tidak wujud kecuali tinggal identitasnya. Bahkan orang berislam lebih menonjolkan identitasnya, bukan nilai moral dan akhlak kelakuannya, tapi identitasnya. Bahkan politik pun politik identitas. Wala minad dini illa rasmuh, tidak ada sejatinya agama ini kecuali tinggal formalitasnya. Orang beragama cuma formalitas saja. Wala minal qur'ani illa darsuh, di mana Al-Qur'an tinggal pelajaran. Orang belajar Al-Qur'an tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an hanya tinggal perlombaan saja. Kemudian yu'ammiruna masajidahum wahya kharabun an dzikrillah. Masjid-masjid banyak, masjid-masjidnya megah, masjid-masjidnya mewah. Wahya kharabun. Kharabun ini rusak. Orang-orang datang ke masjid bukan untuk ingat kepada Allah. Orang-orang datang ke masjid bukan untuk benar-benar hablum minallah, menghamba kepada Allah. Tapi orang datang ke masjid kepentingannya untuk merusak, bahkan kepentingannya untuk politik. Asyarru ahli dzalikaz zaman, dan yang paling buruk pada zaman itu kata Nabi, ulama'uhum, orang-orang yang diantara mereka mengaku-ngaku ulama, menggunakan jubah ulama. Minhum takhrujul fitnah, tapi sayang, dari mulut mereka selalu keluar fitnah-fitnah, propaganda, provokasi dan lain sebagainya. Wa ilaihim ta'ud, tapi awas, keburukan fitnah mereka akan kembali kepada mereka semua. Ini adalah zaman di mana munculnya du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah jahanam. Siapa mereka? Mereka yang mengatasnamakan agama untuk memprovokasi umat dan mengatasnamakan agama untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Inilah mengapa Nabi mengancam, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mempropagandakan agama untuk mengajak rakyat melawan, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, lalu mendelegitimasi negara, memisahkan diri dari negara, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan, jangan jadi followers. Kulla hallaf, orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama, gampang bersumpah atas nama Allah, gampang mubahalah. Mahin, lihat yang keluar dari lisan mereka adalah cacian, bullying. Hammazim masya'im binamim, mereka menyebarkan ujaran kebencian, masya', warawiri kesana kemari memviralkan berita bohong, hoax, ujaran kebencian, binamim, yang endingnya adalah adu domba. Ingat, mengapa mereka masih saja ada pengikutnya? Karena mereka yang mempropagandakan kepentingan politik atas nama agama ini menggunakan jubah agama. Benar kalau kata orang, dengan jubah agama, kejahatan apapun akan tampak seperti terhormat. Kesimpulannya saya ingin tegaskan, masjid adalah tempat yang sakral. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat kampanye
atau instrumen propaganda politik. Karena kalau tidak, maka Anda akan mendapatkan kesialan arba'ina sanah hingga 40 tahun minimal.